Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kamu punya lobber jantan yang ketika di track dia nggak punya respon apa-apa? Jarang ngekek, cenderung banyak tingkah? Nah, hati-hati, bisa jadi lobbermu itu dalam kondisi stres hingga mentalnya itu hilang. Di video kali ini kita akan membahas tentang lobber jantan yang sepertinya itu nggak ada mental tarung sama sekali. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang di channel YK Story. Jika kamu baru aja gabung di channel ini adalah channel yang sebagian besar kontennya saat ini membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk diaplikasikan di lovebird gacuanmu. Nah, untuk membahas lobber jantan tanpa mental tarung ini, saya akan buatkan dua part, yaitu untuk balibu atau di bawah masa mabu yang pertama, dan nanti di part kedua adalah untuk lobber jantan dewasanya. Jadi simak terus videonya dan jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Mari kita mulai sharingnya. Tahukah teman-teman hal yang mendasar yang akan mempengaruhi mental itu ada dua. Pertama yaitu perawatan dan yang kedua adalah pola latihan. Nah, meskipun dengan melakukan kedua hal itu dengan benar dijamin akan memperkuat mental lovebird, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan memang susah loh mengkombinasikan perawatan dan pola latihan dengan karakter dasar dari lovebird kita. Semisal nggak susah pun pasti minimal membutuhkan waktu yang nggak sebentar juga. Nah, salah satu hasil dari kesalahan itu yang terfatal adalah hilangnya mental pada lovebird. Kenapa saya bilang fatal? Karena dalam proses penyembuhan atau pemulihan kondisinya itu kemungkinannya hanya akan berhasil 50 berbanding 50 atau 50-50. Ini saya ambil dari hasil riset saya ke lovebird yang mentalnya hilang setelah sebelumnya itu stres, entah itu karena perawatan yang kurang cocok atau bisa juga karena pola latihan yang kurang tepat diaplikasikan di lovebird itu. Nah, semisal nanti ada perbedaan dengan kondisi lovebird dari teman-teman semua, harap maklum ya. Baik, langsung aja kita akan ke tahap pemulihannya. Untuk balibu dan dewasa sendiri caranya ada beberapa perbedaan. Seperti yang saya bilang tadi, di video kali ini kita bahas untuk yang lovebird balibu dulu. Dalam pemulihan ini ada beberapa cara yang nanti silahkan diaplikasikan satu persatu secara bergantian. Artinya kalau semisal pola A nggak cocok, baru pindah ke pola B. Lebih bagus lagi jika kalian sudah tahu dasar karakter dari lovebird gacuanmu, maka saya lebih menyarankan dimodifikasi sesuai dengan batas kemampuan dia nantinya. Jadi nggak persis banget dengan yang saya jabarkan itu nggak masalah. Oke, kita ke cara yang pertama. Ini adalah cara favorit saya yang pertama kali akan saya coba untuk memulihkan mental lovebird yang hilang. Caranya sih cukup simple, full krodong selama sebulan penuh. Dan cara pemeliharaannya juga sama persis dengan pengkondisian lovebird yang sedang mabung. Teman-teman silahkan dicek di kolom deskripsi untuk melihat settingan lengkap lovebird yang sedang mabung. Sudah saya sertakan link videonya di sana, jadi nanti silahkan ditonton dulu ya videonya. Nah, perbedaan dengan rawatan mabungnya itu hanya ada pada sesi embun aja. Di pola rawatan pemulihan mental ini kita berikan sesi embun setiap pagi. Ingat di video kemarin untuk lovebird balibu, baiknya embun nggak terlalu pagi itu nggak masalah. Silakan dimulai pukul 5:30 pagi dan kita berikan pakan kenceng. Jadi soal makanan ini ketika dia dalam kondisi full krodong, maka kita menggunakan millet putih keluan aja. Dan pada saat embun, pakannya kita ganti dengan pakan kenceng. Silakan dipilih dari merek apapun, patokannya itu asal dia berbau herbal, maka itu udah termasuk pakan kenceng, meskipun nanti dosisnya kekencengannya itu berbeda-beda ya. Oke, di cara A tadi ada gambaran ya. Nanti semisal ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita ke pola perawatan yang kedua atau pola B ini. Ini adalah pola rawatan yang bisa kamu lakukan ke lovebird yang emang nggak bisa dikrodong sama sekali. Karena ada beberapa lovebird yang ketika dikrodong dia malah stres. Cara simpelnya juga silakan diasingin aja sejauh yang kalian bisa di dalam rumah kalian. Saya nggak bisa memberikan patokan pasti karena pasti lingkungan kita itu berbeda-beda. Yang pasti diusahakan aja seruangan sendiri ya lovebirdnya. Nah, di sini kita akan mempergunakan suara air. Yang saya coba adalah lovebird saya itu saya taruh dalam kamar mandi dan kerannya itu saya buka sedikit sampai sekiranya ada suara tetesan air ke genangan air. Ingat ya, airnya itu kita tampung, jangan dibuang-buang. Nah, pola perawatan pakan juga sama, kita akan memberikan pakan kenceng hanya pada saat di embun aja. Dari pola perawatan pertama dan kedua ini, keduanya baiknya menggunakan jagung sebagai extra fooding. Nggak perlu banyak-banyak, satu selaruji aja itu udah cukup asal tiap hari kita ganti.
Nah, triknya lagi adalah ketika kita akan mengganti jagung, maka sisa jagung kemarin jangan dibuang dulu bonggolnya. Biarin aja di situ, jadi dalam satu sangkar ini kita pakai 2 jagung ya. Yang pertama jagung sisa kemarin dan yang kedua adalah jagung yang baru. Pergantiannya tinggal kalau ada jagung baru, maka jagung terlama kita buang. Saya kasih contoh deh biar nggak bingung. Semisal nih ya, hari pertama rawatan kita kasih jagung A, ini masih ada 1 jagung doang berarti ya. Lalu di hari berikutnya kita tambahin jagung baru. Jadi ada jagung A dan jagung B, sekarang jadi ada 2 jagung dalam satu sangkar ya. Nah, keesokan harinya kita akan taruh jagung C. Maka jagung A dibuang dan yang tersisa di kandang hanya 2 jagung, yaitu jagung B dan jagung C. Ada gambaran ya. Nah, ini berfungsi agar lober itu punya mainan untuk munculin emosinya, yaitu dari bonggol jagung tadi. Sebenarnya bisa pakai gigitan kayu, cuman entah kenapa kalau dilihat dari kesukaannya itu lober lebih memilih bonggol jagung dulu baru ke gigitan kayu. Sekarang kita coba ke cara terakhir nih ya. Jika sekiranya 2 cara tadi itu nggak terlalu berefek, maka silahkan sediakan 2 kandang dulu. Di sini kita akan merawat 5 lovebird, jadi 1 lovebird gacuan kita dan 4 lovebird pemancing mental. Untuk lovebird pancingan ini pilihlah yang lebih muda dari lovebird gacuan kita, atau kalau kalian itu bisa jeli menganalisis, maka pilihlah yang mentalnya itu sekiranya di bawah lovebird gacuan kita. Nah, di hariannya kedua kandang ini kita jejerin, tapi jangan nempel loh ya. Gacuan kita tempatkan di kandang kapsul sendiri, dan 4 lovebird lain kita taruh di kandang kotak. Nggak ada rawatan yang spesial dari pola ini. Kalau lovebird mau dijemur itu silakan, nggak juga nggak masalah. Kalau mau dimandiin itu lovebird-nya juga silakan, nggak juga nggak masalah. Karena di pola perawatan ini saya lebih berfokus ke mainin emosi dia. Nah, tips keluarin emosi agar nanti mental gacuan kita itu keluar adalah selalu sediakan jagung di dalam kandang kotak. Sedangkan pada sangkar kapsul non EF ya. Nah, jagung ini berfungsi untuk pancingan ke lovebird gacuan kita nantinya. Jika kondisi lovebird-mu itu benar-benar macet, maka tunggu sampai dia aktif bunyi ketika melakukan perawatan ini. Semisal dia udah banyak mompa atau ngetik dan syukur-syukur udah mau ngekek, maka siap-siap digabungin jadi satu dalam sangkar kotak ya. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Saran saya itu nggak boleh di bawah 2 minggu proses tempel kandang ini jika ingin melakukan penggabungan ya. Harus lebih dari 2 minggu itu minimal. Nah, setelah penggabungan itu silakan ditunggu sampai 1 minggu. 1 minggu di sini berfungsi untuk memberi waktu pada lovebird gacuan kita untuk menguasai teritori di kandang kotak. Jika ada yang melawan lovebird gacuan kita, maka baiknya tukar dengan lovebird yang sekiranya itu nggak berani dengan lovebird gacuan kita tadi. Setelah 1 minggu digabung, maka bisa kita tes pisah pada saat embun. Ingat, pada saat embun kita beri pakan kenceng dan pantau perkembangannya. Jika masih belum puas dengan hasilnya, maka silahkan digabung lagi dengan 4 lovebird pancingan tadi. Tapi jika hasilnya sudah lumayan, silahkan kalau mau di single atau di setting full kerodong juga boleh. Silahkan kalian pilih mana aja yang menurut kalian itu lebih simple. Nah, semoga dengan 3 cara di atas bisa membuat mental lovebird Bali Blue gacuan kalian itu yang mentalnya hilang bisa kembali muncul dan kuat lagi. Silahkan di like dan share sebanyak-banyaknya jika dirasa video ini bermanfaat buat kamu. Mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara subscribe dan aktifkan icon loncengnya. Dengan begitu kamu akan mendapat pemberitahuan gratis ketika ada video baru di channel ini. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Emprim pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.